Hai semuanya, ketemu lagi dengan Media Boss ID. Buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan dukung terus konten-konten dari Media Boss dengan cara like dan tonton video ini sampai habis. Untuk yang penasaran sama konten-konten saya sebelumnya, bisa lihat di kanan atas atau search Media Boss ID, klik icon channelnya, klik menu video dan pilih video yang pingin kamu tonton. Di video kali ini, saya akan membahas yang namanya right issue di bursa saham. Dalam bahasa Indonesia, istilah right issue berarti hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Right issue atau HMETD ini berbeda dengan pembelian saham IPO. Karena kalau saham IPO itu berarti penawaran sahamnya adalah perdana ke masyarakat. Sedangkan right issue artinya sekian porsi saham baru ditawarkan oleh suatu perusahaan yang sudah tercatat di bursa saham. Dan porsi saham baru tersebut ditawarkan duluan nih kepada para pemegang saham perusahaan saat itu atau existing investor. Untuk lebih jelasnya, saya akan ilustrasikan nih dengan saham yang per September 2021 ini lagi right issue, yaitu BBRI. BBRI merupakan kode saham dari Bank Rakyat Indonesia, salah satu bank pemerintah yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Untuk menambah modal segar, BBRI melakukan right issue dengan harga penebusan saham per lembarnya adalah Rp3.400. Selain harga right issue, BBRI juga menetapkan bahwa setiap 1 miliar saham akan mendapatkan 230.128.553 HMETD. Dan HMETD berbentuk pecahan akan berlaku pembulatan ke bawah. Jika kita lihat rasio right issue BBRI tadi, 1 miliar saham banding 230 juta HMETD, atau jika disederhanakan menjadi 1 banding 0,23. Tiap satu lembar saham BBRI, HMETD-nya adalah 23%. Right issue atau HMETD BBRI ini kodenya di bursa saham adalah BBRIR. Saham-saham right issue memang ditandai dengan strip R di belakangnya. Yuk kita simak ilustrasinya. Ibu Elis yang sudah memiliki saham BBRI sebesar 5.000 lembar berhak mendapatkan BBRIR sebanyak 1.150 lembar. Ibu Elis memiliki 3 opsi nih terhadap BBRIR tersebut: menebus haknya, menjual haknya, atau tidak melakukan apa-apa terhadap hak tersebut. Opsi pertama, jika Ibu Elis memutuskan untuk menebus right issue atau HMETD-nya tadi. Artinya, Ibu Elis akan membayar 3.400 per lembar BBRIR. 3.400 tadi sesuai dengan harga yang disetting oleh Bank BRI. Kalau harga saham BBRI itu kisaran normalnya di atas 3.400, maka lebih menguntungkan nih teman-teman untuk Ibu Elis menebus BBRIR. Contohnya, saat ini saham BBRI berada di kisaran harga 3.800 hingga 4.400. Dengan menebus BBRIR, artinya Ibu Elis mempergunakan HMETD-nya untuk membeli maksimal sebanyak 1.150 lembar saham BBRI dengan harga yang lebih murah, yaitu 3.400 per lembar. Kalau Ibu Elis menebus semua 1.150 lembar BBRIR, itu ya boleh. Atau mau nebus 700 lembar aja, terus sisanya mau dijual, itu juga boleh. Terserah Ibu Elis. Nah, kalau di app broker yang saya pakai, yaitu Mirai Asset, menu untuk menebus HMETD namanya adalah Application of Right. Di app broker lain namanya bisa Exercise Right atau lainnya. Berikut ini instruksinya di Mirai Asset dan tampilannya kalau di app. Begitu selesai pengajuan penebusan, maka di historinya akan muncul right issue yang sedang diproses tadi. Kalau 1.150 lembar BBRIR sudah selesai proses penebusannya, biasanya sih butuh beberapa hari kerja. Nah, terus nantinya portofolio saham BBRI Ibu Elis akan bertambah nih dari yang awalnya 5.000 lembar menjadi 6.150 lembar atau 61 lot dan 50 lembar. Di pasar reguler, yaitu pasar saham yang teman-teman biasa lihat sehari-hari, minimum jumlah saham yang bisa ditransaksikan di bursa adalah 1 lot atau 100 lembar. Jadi sisa 50 lembarnya nanti bisa ditransaksikan di bursa saham tapi yang pasar negosiasi. Artinya jual beli sahamnya tidak lewat bursa nih teman-teman,
tapi langsung antar individu namun di bawah pengawasan bursa. Di pasar negosiasi, Ibu Elis nanti akan pasang harga tertentu untuk 50 lot BBRI tadi. Dan tunggu apakah ada pembeli yang tertarik membeli di harga tersebut. Sistemnya kalau di Mirai Aset, Ibu Elis dapat melakukan hal seperti instruksi Mirai berikut. Dan kalau ada pembeli yang minat, maka Ibu Elis akan ditelepon oleh dealer Mirai Aset. Opsi kedua nih teman-teman, jika Ibu Elis menjual BBRIR, artinya Ibu Elis melepas haknya ke investor lain yang menaruh minat terhadap BBRIR. Sistem penjualan BBRIR nanti seperti menjual saham kayak biasanya aja. Jadi harga jualnya tergantung tawar-menawar atau bid dan offer yang datang dari calon pembeli. Oh iya, jual beli saham right issue dilakukan di pasar tunai ya. Kamu bisa tanya ke broker masing-masing nih tentang gimana sih cara transaksi saham di pasar tunai. Kalau di app-nya broker yang saya pakai yaitu Mirai Aset, saya mesti pilih nih non-regular order, lalu pilih kode TN untuk pasar tunai. Opsi terakhir sih yang paling sayang banget ya, yaitu jika Ibu Elis memutuskan untuk ngebiarin aja haknya itu. Jadi BBRIR-nya didiamin aja, nggak diapa-apain. Ini sih sayang banget teman-teman, karena right issue itu ada periode penebusan dan periode penjualannya. Jadi, lewat dari periode itu, right issue tersebut akan hangus. Teman-teman, tadi kita udah lihat nih pengertian dari right issue dan right issue itu bisa diapain aja. Sekarang, yuk kita pahami istilah-istilah terkait periode atau jadwal di right issue. Nah, teman-teman, ini adalah jadwal terkait right issue BBRI di September 2021 ini. Yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah tanggal cum right atau cum date, tanggal ex right atau ex date, periode perdagangan right issue atau HMETD, dan batas penebusan terakhir kalau memang ingin menebus HMETD, serta batas penjualan terakhir kalau HMETD-nya mau dijual aja. Apa sih artinya tanggal-tanggal tersebut? Yang pertama adalah cum date. Jadi kalau teman-teman mau ikut berpartisipasi nih saat suatu perusahaan melakukan aksi korporatnya, maka maksimal banget teman-teman mesti membeli saham perusahaan tersebut di cum date-nya. Nah, right issue ini kan termasuk salah satu aksi yang dilakukan korporat, dalam hal ini aksinya Bank BRI. Maka kalau teman-teman pingin kebagian right issue BBRI, teman-teman mesti beli saham BBRI maksimal di tanggal cum right-nya. Kalau belinya di pasar reguler dan pasar negosiasi, maka tanggal 7 September deadline beli BBRI-nya. Dan kalau beli BBRI-nya di pasar tunai, maka deadline beli BBRI-nya adalah tanggal 9 September. Kegiatan jual beli saham yang umumnya masyarakat lakukan di bursa saham itu adalah transaksi pasar reguler. Yang kedua adalah ex-date. Ex-date adalah tanggal tercepat untuk menjual suatu saham, tapi kita tetap tercatat ikut aksi korporasinya saham tersebut. Kalau teman-teman beli saham BBRI karena pingin dapat right issue, terus teman-teman pingin jual lagi saham BBRI-nya, nah paling cepet tuh teman-teman bisa jual di tanggal ex-right. Nggak usah khawatir jadi nggak dapat right issue. Intinya nih, selama belinya sebelum atau pas tanggal cum right-nya dan jualnya di tanggal ex-right atau setelahnya, teman-teman tuh udah tercatat kok untuk mendapatkan right issue alias HMETD BBRI. Kalau dilihat dari jadwalnya, kenapa ya beli pas cum right di tanggal 7 September, terus dijual lagi pas ex-right tanggal 8 September, masih kecatat buat dapat right issue? Nah, untuk pasar reguler, transaksi saham itu selesainya di T+2, hari transaksi plus 2 hari kerja. Sehingga pembelian saham BBRI di tanggal 7 masih masuk pencatatan HMETD yang dilakukan di tanggal 9, yang merupakan recording date-nya. Soalnya kan tadi T+2. Saham BBRI yang dijual di ex-right tanggal 8 September, transaksi penjualannya juga baru akan selesai di tanggal 10, T+2-nya. Artinya, pas tanggal 9 Septembernya, ya masih sempat kecatat untuk dapat HMETD. Oke teman-teman, untuk pasar tunai, timeline-nya sedikit berbeda. Karena transaksi jual beli saham akan selesai di T+0. Maka kalau kamu lihat di jadwal right issue BBRI tadi, cum right-nya pasar tunai sama dengan recording date. Untuk teman-teman yang udah punya right issue-nya BBRI, maka bisa menebus atau menjual BBRIR saat periode perdagangan HMETD,
yaitu tanggal 13 sampai 22 September 2021. Dari broker umumnya akan memberitahukan nih ketentuan terkait batas penebusan atau penjualannya, plus tata caranya. Kalau dari broker Miraya Aset, batas penebusan BBRIR adalah 21 September. Dan kalau memang pingin dijual aja nih BBRIR-nya, dari broker Miraya memberikan batas penjualan terakhir adalah 22 September. Untuk tata caranya bisa dilihat di website broker atau hubungi CS Broker masing-masing ya. Nah, sekarang gimana kalau teman-teman tuh baru nyadar ada right issue BBRI, tapi udah lewat nih tanggal cum right-nya? Kalau teman-teman masih minat dengan right issue BBRI, teman-teman bisa beli BBRIR dari para investor yang memutuskan untuk menjual BBRIR mereka. Belinya kapan? Ya pas periode perdagangan BBRIR tadi. Kan mereka-mereka yang udah punya BBRIR punya opsi tuh, mau menebus atau menjualnya ke investor lain. Nah, kamu sebagai investor yang minat beli BBRIR, silakan beli dari mereka. Terus harganya apakah tetap 3.400? Belum tentu teman-teman, karena harga jual BBRIR tergantung tawar-menawar seperti saat jual beli saham biasanya. Kita tawar atau bid di harga sekian, orang lain rela jual atau offer di harga sekian, sampai akhirnya ketemu harga yang cocok. Kalau menurut kalian harga jual HMETD-nya ketinggian atau bahkan melebihi harga saham BBRI saat ini, misalnya 4.000 gitu ya dijualnya, ya mending gak usah beli right issue-nya, langsung beli saham BBRI-nya aja mendingan. Menebus saham right issue itu menguntungkan atau enggak sih tapinya? Misalkan sahamnya punya prospek yang bagus dan fundamentalnya kuat, ya bagusnya ditebus aja. Contohnya BBRI kan 3.400 tuh tadi HMETD-nya. Padahal di bursa, BBRI sendiri harganya berkisar antara 3.700 sampai dengan 4.000 ke atas. Kalau kita punya kesempatan beli saham BBRI di harga 3.400 karena kita punya HMETD, maka kenapa enggak? Artinya, akan ada potensi capital gain yang akan kita dapatkan dari menebus HMETD BBRI tersebut. Baik teman-teman, sekian video Media Boss ID kali ini. Hope you like this video, hope you find this useful. Jangan lupa klik like, subscribe, dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!